Kalau memang ingin menjadi pemimpin di Citerep ataupun di wilayah-wilayah desa Citerep, harus faham sejarah Citerep secara keseluruhan. Dan tokoh-tokohnya ada, makam-makamnya ada, keturunan-keturunannya ada, sehingga bisa dijalin silaturahmi. Karena apa? Karena Anda duduk sebagai pemimpin di wilayah Citerep, itu tidak mungkin terjadi kalau tidak ada pergerakan beliau-beliau. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, awalan wa akhiran, wassalatu ala rasulillah sayyidina Muhammadin ibn Abdullah alladzi la nabiyya wa la rasula min ba'di. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Hadirin saudara-saudaraku, khususnya warga wilayah Citerep. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan tentang keprihatinan kita semua tentang putusnya informasi data tentang sejarah Citerep, bahwa Citerep adalah pusat dari berkumpulnya orang-orang besar di masa lalu, di mana kebesaran dari tokoh-tokoh masa lalu ini dengan perkembangan zaman sampai ke waktu sekarang ini ternyata tidak dilanjutkan semangat beliau-beliau oleh generasi-generasi Citerep, wilayah Citerep di saat ini. Hadirin para saudara-saudaraku di Citerep, ada yang Pangeran Sake, ada yang Sanja, dan beliau-beliau yang lainnya di wilayah-wilayah Citerep, di Gunung Sari, di Sukahati, Puspanegara dengan Mbah Puspanya, di Hambalang, di wilayah Kelurahan Karangasem, semua ada. Nah, hal-hal yang ditinggalkan oleh sejarah di Citerep ini adalah data bagi kita, para generasi selanjutnya, untuk mengambil semangat perjuangan beliau-beliau. Karena apa? Karena langkah beliau di masa lalu itu menjadi gerak langkah kita sekarang ini. Tanpa adanya beliau-beliau, maka Citerep tidak akan menjadi yang seperti ini. Walaupun sebenarnya jauh dari harapan. Karena apa? Karena terputusnya informasi tentang sejarah beliau-beliau. Maka dalam kesempatan ini saya pribadi menghimbau semua generasi, lintas generasi di warga Citerep untuk mari kita sama-sama berkumpul, bermusyawarah pribadi bahwa kalau memang ingin menjadi pemimpin di Citerep ataupun di wilayah-wilayah desa Citerep, harus faham sejarah Citerep secara keseluruhan. Dan tokoh-tokohnya ada, makam-makamnya ada, keturunan-keturunannya ada, sehingga bisa dijalin silaturahmi. Karena apa? Karena Anda duduk sebagai pemimpin di wilayah Citerep, itu tidak mungkin terjadi kalau tidak ada pergerakan beliau-beliau. Desa ataupun kecamatan Citerep sekalipun itu seakan tidak peduli dengan apa yang menjadi keprihatinan kita.
sibuk dengan mengibarkan bendera status sebagai pemimpin di wilayah Kecamatan Citerep, melupakan senior-senior. Seperti ada makam Bahmul Raden Mul Sasmawijaya yang merupakan camat pertama Citerep. Camat dari dulu sampai camat yang sekarang. Sehebat apapun status pendidikannya, tapi ternyata tidak menghormati senior yang bernama Raden Mul Sasmawijaya yang merupakan camat pertama Citerep. Dan ini kritik pedas dari saya pribadi bahwa kalau memang ingin menjadi pemimpin di Citerep ataupun di wilayah-wilayah desa Citerep, harus faham sejarah Citerep secara keseluruhan. Dan tokoh-tokohnya ada, makam-makamnya ada, keturunan-keturunannya ada, sehingga bisa dijalin silaturahmi. Kenapa? Karena Anda duduk sebagai pemimpin di wilayah Citerep, itu tidak mungkin terjadi kalau tidak ada pergerakan beliau-beliau. Ini pribadi dari saya untuk para pemimpin. Karena apa? Kepedulian Anda semua itu menentukan perjalanan dari kemajuan generasi Kecamatan Citerep. Untuk itu, bahwa siapapun yang memegang data-data silsilah sejarah, mari silakan kita berkumpul, bermusyawarah, kita bentuk kembali Komisi Penelusuran Sejarah Citerep yang dulu di tahun 1952 pernah dibentuk oleh Raden Thohir dan Raden Mei Kartawinata. Dan pada kesempatan ini ajakan untuk semua. Kenapa? Karena untuk mengetahui tujuan dari berwilayah adalah dengan tidak melupakan data perjalanan sejarah. Sehingga jangan sampai Citerep ini masuk ke dalam sebuah ungkapan Citerep itu disebut kampung tapi besar, disebut kota tapi kecil. Sehingga para ahli agamanya mudah untuk menjadi preman, dan premannya pada pintar ngomong agama. Seperti itu. Jangan sampai seperti itu. Jadi himbauan di sini adalah pada siapapun, utamanya para pemimpin, pemegang kebijakan di Kecamatan Citerep, saya minta melek. Gelar apapun yang Anda miliki, gelar pendidikan apapun yang Anda miliki, gelar kekeratonan apapun yang Anda miliki, tapi ketika Anda tidak peduli kepada Citerep, maka Anda lebih baik angkat kaki dari Citerep. Pribadi dari saya, bahwa Citerep adalah sumber sejarah karena berkaitan dengan Jatinegara, berkaitan dengan kaum Pandak, Keradenan, berkaitan dengan sejarahnya di Sukaraja, bahkan Madang, semua berkaitan. Semua perjalanan sejarah ada di situ semua. Maka untuk itu kembali sebagai sebuah himbauan, mari kita pelajari kembali sejarah perjalanan Citerep dengan ragam tokoh-tokohnya, dengan kiprah-kiprah beliau-beliau yang masyhur, yang telah kita dengar walaupun secara tutur lisan dari lisan-lisan orang tua kita dan sampai kepada kita. Sehingga dengan ini kita akan masuk ke dalam orang-orang yang selalu waspada. Karena apa? Sejarah menyimpan data, menyimpan informasi, menyimpan keterangan-keterangan sehingga kita tidak salah langkah ke depannya. Dengan maraknya industrialisasi di Citerep ini, khawatir hal-hal yang berkaitan dengan sejarah terlupakan. Maka sebelum semuanya terlambat, sebelum orang-orang yang mengetahui data-data sejarah hilang karena meninggal dunia ataupun tidak sempat untuk mencatatnya, maka mari
Kalau Bung Karno menyatakan jas merah, jangan sampai melupakan sejarah. Maka untuk seluruh warga Citerep, siapapun Anda, ketika Anda memiliki kepedulian terhadap Citerep, mari kita pelajari kembali, dalami kembali sejarah Citerep. Kenapa? Karena itu yang dibutuhkan oleh kita dan juga oleh generasi-generasi berikutnya. Jangan sampai kita sekarang sudah berpayah-payah mencari, karena putus asa berhenti, maka yang menerima akibat dari gelapnya data tentang sejarah Citerep adalah anak keturunan kita. Sehingga ketika sejarah sudah hilang, jati diri pun akan hilang, khawatirnya seperti itu. Maka mari siapapun Anda yang peduli, dan khususnya kepada para pemimpin, jika Anda memang pemimpin, yang betul-betul memperhatikan masyarakat, tentu Anda pun akan memperhatikan sejarah dari Citerep. Himbauan, ajakan, dan permohonan sekaligus untuk mari sama-sama kita menjaga sejarah Citerep. Demikian sebagai pengantar dari saya. Semoga menjadi pengantar yang membakar semangat kesejarahan kita. Karena kita tidak tiba-tiba muncul. Kita tidak lahir dari batu, tapi kita lahir dari darah dan daging yang terus dilahirkan oleh darah dan daging yang sebelumnya, yang semuanya adalah darah-darah dan daging-daging para tokoh-tokoh yang berjuang di era-era awal Citerep. Terima kasih. Akhir kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.